Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa jama'ati salihin tilakatul muqarrabin. Khususan ila mu'allif hadzal kitab sahna wa bi'ahdi maski sallallahu alaihi wasallam. Khususan la aba'ana wa umatina wa jatina sallallahu alaihi masyaihina. Khususan ila mahatina asqiya malang talamidin hasan wa hanifai. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi anil kadhibi wa bayani aksamihi. Babun nahyi bab larangan anil kadhibi saking dusta. Wa bayani aksamihi lan penjelasan tentang macam-macamnya kadhib. Ini bab ke-19 dari jaga lesan ya. Larangan berdusta dan macam-macamnya dusta. Faqad tadzaharat lan telah jelas apa nususul kitabi nas-nas kitab Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah ala tahrimil kadhibi ing atase haramnya dusta fil jumlati secara umum. Di dalam Al-Qur'an, hadis itu udah banyak ayat yang melarang bohong. Wa utawi dusta kadhib iku min qabaihil dzunubi, saking dosa yang buruk, wa fahasil uyubi lan cacat yang menjijikkan. Jadi perilaku dusta itu termasuk cacat pribadi yang sangat tidak baik. Orang yang biasa bohong itu menunjukkan ada kepribadian yang perlu diperbaiki. Wa ijma'ul ummati utawi ijma'nya umat ulama iku munakidun satu terikat ala tahrimihi ing atase haramne dusta. Semua ulama, semua umat sepakat bahwa dusta itu hukumnya haram. Ma'an nususi sarta nas al-mutadzahirati yang jelas. Fala dororo mongko tidak ada bukan kepastian, tidak ada keharusan ila naqli afrodiha, maring menukil masing-masingnya nas. Imam Nawawi mengatakan dalam Al-Quran banyak, dalam hadis banyak, dan di sini di dalam bab ini Imam Nawawi tidak perlu menjelaskan satu-satu. Kita sudah paham. Wa inama muhimu, yang pasti utai yang penting iku bayanuma menjelaskan sesuatu yustasna yang dikecualikan minhu saking dusta yang haram. Wa tanbihu lan peringatan ala dakoihi ngatasi rinciane dusta. Secara umum dusta haram, kita sudah paham. Imam Nawawi tidak akan menjelaskan dalil satu-satu, tetapi yang akan disampaikan justru yang berbeda, yaitu tentang dusta yang boleh. Ini kalau Anda nulis jurnal, inilah hebatnya Imam Nawawi. Jadi kalau sudah secara umum haram, nggak perlu lagi dijelaskan. Yang perlu dijelaskan adalah sesuatu yang berbeda. Yang berbeda adalah bahwa ada dusta yang diperbolehkan. Wa yakfi lan cukup fi tanfiri, yang dalam memalingkan minhu apa al-hadisu hadis al-mutafaqun alaihi sihatihi. Satu. Adik biarin. Marawainahu, yaitu hadis yang diriwayatkan fi sahihima yang dalam Sahih Bukhari Muslim. An Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafiki utai tandane orang munafik iku salah satun 3. Ini hadis ini populer banget ya. Anda saya kira udah hafal. Ayatul munafiki salah satun. Kalau di sini salah sun. Kayaknya sejak kecil kita dikasih tahu ini hadis ini. Ini tercatat dalam Bukhari hadis nomor 33. Di dalam Muslim hadis nomor 59.
tanda-tanda indikator orang munafik ada 3. 1, idza hadasa, ketika berbicara kadzaba, kalau dia berbicara dusta. 1. Wa idza wa'ada, nalikane apa wa'ada? Berjanji, akhlafa, maka berkhianat. Akhlafa atau apa? Tidak memenuhi janji. Wa idza tu'mina, nalikane tu'mina, diberikan amanat, khona, mongko khianat. Dikasih amanat, diangkat menjadi pejabat ngurusi COVID, malah sumbangan COVID dintekne. Itu berarti faida tumina khona. Dia tidak memenuhi, berkhianat kepada amanah yang telah diberikan. Semoga kita terjaga dari itu. Kalau mengikuti hadis ini, ketika salah satu tanda orang munafik adalah ketika dikasih amanat, dia khianat. Itu satu hadisnya. Rawaina fi sahihima, ada dalam hadis Bukhari Muslim juga, tadi diriwayatkan dari Abu Hurairah, indikator orang munafik ada 3. Nah, sekarang kalau dari Abdullah bin Amr ibnu As, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un, 4. Nah, kalau hadis ini tanda orang munafik adalah 4. Kalau yang tadi 3. Berarti beda. Yang populer kayaknya yang 3 ya. Padahal hadisnya pada sahih. Pada sahih Muslimnya, pada sahihnya. Kalau di sini dari sahih Muslim juga, Bukhari Muslim. 4, Nabi mengatakan gini, arba'un utai 4, man sapane wong kuna kang ono apa arba'un iku fi ing dalem man. Kata Nabi, ada 4 indikator, kalau 4 ini ngumpul dalam diri seseorang, karena mongko ono sapa man iku munafikon, munafik kholisatan, hale pasti, berarti jelas munafik kalau 4 itu ono. Wa mangkanat waman sebalike kanat kang ono fihi ing dalem man apa haslatun, satu item minhuna saking 4, kanat mongko ono fihi ing dalem man apa haslatun, satu persoalan, satu item minifakin saking sifat munafik hatta yada'aha, sehingga meninggalkan sapa man ha ing khaslatun. Kata Nabi, hadis ini mengatakan begini, ada 4 indikator, 4 hal yang kalau 4 itu ngumpul pada seseorang, jadi 4-4-nya ada dalam diri seseorang, maka berarti dia munafik murni, munafik asli. Nah, tapi kalau hanya salah satu yang muncul dalam diri seseorang, maka berarti dia belum munafik murni, tetapi dia mengindikasikan punya sifat munafik sampai dia bertobat. 1 apa? Idza tumina, ketika dikasih amanat khona, khianat. 1 sama dengan hadis tadi, idza tumina khona, wa idza hadasa lan nalikane berbicara kadzaba, mongko berdusta. Sama kan? Kemudian yang ketiga, wa idza ahada, nalikane berjanji, hodaro, mongko nyari alasan. Sesuk saya ke rumahmu loh mbak. Begitu dinteni kadung dimasak no bakso, gak teko. Wah ya Allah, tadi di rumah saya lo hujan. Golek alasan gak teko. Kuliah pakai apa namanya? Kuliah kita itu pakai daring ya. Terus izin, Ustadz ngapunten nggak bisa ikut karena ada masalah dengan apa? Sinyal. Padahal kau emang ngantuk aja. Coba kayak gitu. Kalau bener gitu kan kita tuh khawatir idza ahada ghodaro, golek alasan untuk ini. Salah satu indikator munafikun. Nah, kalau ada mahasiswa begitu biasanya Ustadz sampaikan, ya tolong masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, alasannya ada masalah dengan koneksi. Ada jadi ngantuk turu. Lah santri enggak lah.
Semoga nggak jauh beda. Nah, itu coba kata Nabi wa idza ada godaro. Godaro itu kan itu tadi bulet golek alasan untuk nggak memenuhi janjinya. Kemudian itu berarti berapa? Sudah 3 ya. Idza tumina wa idza hadasa wa idza ahada. Yang terakhir yang tadi tidak tercatat di dalam hadis yang riwayatnya Abu Hurairah, yaitu wa idza khosoma, nalikane khosoma itu apa? Bertengkar, fajaro, maka kemudian melampaui batas. Jadi lah bertengkar itu misuh-misuh, ngelokne, macam-macam. Kalau ada orang kemudian berbeda pendapat, begitu berbeda pendapat kemudian dia menyerang dengan di luar batas kewajaran, maka hati-hatilah kita, jangan-jangan kita termasuk apa yang diidentifikasi Nabi termasuk munafik. Nah, ini sosial media kan kita tidak jarang toh, karena berbeda itu terus nyerangnya itu ke pribadi, semacam-macam. Ustaz tuh dulu pernah di sosial media kita hanya nanggapi tentang sesuatu yang mestinya nggak begitu, itu langsung duber kita. Oh ini alumni, yang dilibatkan itu alumni Jombang, ini macam itu apa hubungannya? Mestinya kan memang kalau nggak sepakat ya apa yang kita diskusikannya, tapi enggak. Nah, ketika kita begitu, Nabi mengatakan faida khosoma fajaro. Ketika bertengkar, khosoma itu bertengkar, fajaro, maka dia melakukan sesuatu yang melampaui batas. Itu kan melampaui batas. Kadang kita itu kalau nggak suka pada seseorang itu ngejak koncone nggak suka pada dia, itu berarti fajaro, kita melampaui batas. Kalau kita nggak suka pada seseorang ya cukuplah kita aja nggak suka. Misalnya Mbak sampean nggak apa-apa sampean, hanya kayaknya saya nggak pas, udah selesai. Jangan ya Allah Mbak, ojo Mbak sampean Mbak, selamat Mbak pokoknya. Begitu kan yang sering. Kalau kita nggak suka, kemudian ngejak orang untuk memusuhi itu. Nah, itu salah satu perilaku yang nggak bagus. Marilah kita berubah, tidak begitu. Karena kita khawatir, termasuk hadis ini. Faida khosoma fajaro. Kalau kita itu bertengkar pada seseorang, tidak suka pada seseorang, kemudian kita itu melewati batas. Itu akhirnya ngejak orang menjadi memusuhi dia. Padahal orang itu loh nggak ada hubungannya dengan dia. Karena itu kita belajar, kalau kita nggak suka, ya nggak usah menceritakan. Kemarin kita masih ada di hadis sebelumnya, kalau kita nggak suka pada seseorang, kalau ada suami istri kemudian ribut, kemudian harus bercerai, kan nggak perlu toh ngomong elek istri kita, walaupun bagaimanapun kan dia mantan kita, yang dulu pernah dekat. Sehingga kan yang Anda punya mantan, kan nggak perlu menjelekkan mantan. Loh, kenapa harus dijelekkan? Dulu kita opo, dulu dipuja-puja ya Allah Mbak, Masya Allah. Bau badannya mambu duren. Terus opone mambu, kaya nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya. Kenapa begitu kita nggak cocok kemudian menjadi luar biasa? Ya biasa aja lah. Nggak cocok ya udah nggak cocok, memang nggak cocok aja, udah selesai. Nggak perlu harus membeberkan keburukan orang lain. Nah, faida khosoma fajaro. Wa fi riwayat Muslimin, lan dalam riwayat Muslim, faida wa'ada, nalikane wa'ada akhlafa. Nalikane berjanji akhlafa mongko tidak memenuhi. Badalah sebagai ganti dari lafadz idza tumina khona. Redaksinya beda. Ini hadis-hadis ini yang menjelaskan tentang haramnya berdusta secara umum. Banyak hadis yang lain. Wa amal mustasna, adapun sesuatu yang dikecualikan minhu dari dusta yang haram. Ternyata tidak semua dusta itu haram. Ada dusta yang ditoleransi. Ada dusta yang boleh ditoleransi maksudnya. Secara umum dusta itu haram, tetapi pada konteks tertentu ada dusta yang
dibolehkan, ditoleransi. Masih ingat ngaji apa di Ma'had dulu? Subuh iman. Adalah subuh itu isu. Apa yang dari UIN? Pagi itu apa? Kan ada toh yang ngaji kitab iman, tauhid, kan tentang bab-bab tentang cabang-cabang iman. Apa itu jenis kitabnya? Yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Saya ngaji aja lo lupa. Nah, kan ada pagi. Nah, itu kan ada di situ ada penjelasan juga toh tentang perilaku dusta yang nggak baik, tetapi ada juga perilaku dusta yang ditoleransi. Fakat rawaina fi sahih Bukhari wa Bukhari wa Muslim an Ummi Kulsum dari Ummi Kulsum radhiyallahu annaha stuni Ummi Kulsum iku sami'at mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diriwayatkan dalam Bukhari Muslim ngendikan Nabi gini, laisa tidak termasuk al-kadzabu termasuk dusta alladzi yuslihu, yaitu sesuatu yang digunakan untuk yuslihu mendamaikan bainan nasi yang di antara manusia. Dusta yang kita lakukan untuk mendamaikan seseorang itu tidak termasuk dusta. Tapi catatannya Nabi adalah fayanwi, mongko niat sapa seseorang khairon, yang kebaikan. Jadi kita berdusta tapi niatnya baik karena untuk objek yang lebih baik. Misalnya gini, ada suami istri cerai atau proses cerai. Istrinya, "Mbak, ya Allah suami sampean loh, sebetulnya pengen balik karena sampai sampean iman kalau cerai." Kemudian Anda bilang, itu kan jelas dusta. Anda ngarang. Tapi kan dalam konteks untuk merukunkan kembali. Kemudian Anda bilang ke istrinya atau sebaliknya, yang intinya adalah agar kedua suami istri itu rujuk kembali. Kita ngarang cerita yang itu tidak pernah terjadi. Maka kita dusta, tetapi dalam konteks yuslihu bainan nas, untuk menyelesaikan problem dua orang. Kalau itu kita niati khairon, maka tidak termasuk kedustaan. Gitu kan, Anda perlu delok kalau ibu yang jadi moderator apa jenenge? Mediator. Nah, itu kan tahu problem-problem rumah tangga. Informasinya apa ini? PPKM. Karena ini ternyata modus perceraian naik. Di Kota Malang naik. Salah satu indikator alasan seorang istri nuntut cerai adalah karena suaminya tidak cukup memberikan uang belanja. Karena selama ini uang belanja suami diambil dari kos-kosan. Sementara kos-kosannya gak ono. Karena itu sehingga pemasukan turun drastis dan istrinya kayaknya nggak kuat. Akhirnya ngajukan cerai. Ada beberapa yang informasinya istri yang ngajukan cerai karena uang belanjanya kurang. Padahal dia tahu suaminya itu hanya mengandalkan kos-kosan karena udah pensiun. Dan kos-kosan jelas karena PPKM, kampus-kampus libur, jelas kos-kosannya nggak laku atau kosong. Itu ternyata meningkatkan ini toh, kayak TKI meningkatkan perceraian juga karena lama ditinggal, bukan cerai ya, selingkuh. Ditinggal istrinya ke luar negeri, suaminya golek yang lain, atau sini luar negeri golek koncone pada TKI ini. Ada begitu. Tetapi dalam konteks ini kalau kita mendamaikan dua orang, kata Nabi laisal kadzab, kedustaan, kebohongan yang kita lakukan dengan niat baik untuk mendamaikan orang yang berseteru, kata Nabi laisal kadzab, tidak termasuk dianggap sebagai kedustaan. Hadal qadru iku fi sahihima dalam kebolehan, bolehnya tadi, kebaikan dua orang tadi. Itu riwayat Bukhari Muslim. Wazada nambahi sapa Muslim fi riwayatin lahu qalat Ummi Kulsum wala asma'hu, lan tidak mendengar sapa ingsun ing Nabi yurahisu
yang memberikan keringanan sapa nabi fi syai'in ing dalam sesuatu mimma saking barang yakulu kang ngucap sapa man sapa anasu manusa illa fi salasatin kecuali dalam 3 hal. Umi Kulsum kemudian dalam riwayat yang lain ada kata-kata begini penjelasan Umi Kulsum. Ada 3 hal yang oleh Nabi ditoleransi. Secara umum 3 hal itu haram, tetapi kemudian ditoleransi menjadi boleh. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah al-harb, yaitu dusta yang dipakai untuk mencegah perang. Anda ingat perang itu kan banyak terjadi karena dusta salah satunya. Anda masih ingat serangan Amerika ke Irak menjatuhkan Saddam Hussein? Itu kan didasarkan berita hoax. Beritanya adalah bahwa Saddam Hussein punya nuklir. Sampai kemudian diinvasi kan tidak terbukti. Berarti kan itu berita hoax. Berita hoax ini yang kemudian menghancurkan Irak. Yang kedua Libya. Libya hancur ketika di bawah kepemimpinan Qaddafi, di serangan invasi Amerika juga hoax. Artinya kedustaan itu banyak korbannya. Dan itu bukan hanya 1 orang, negara yang hancur karena hoax. Tetapi hoax yang ini kan hoax yang menjatuhkan perang. Hoax yang justru menghindari perang itu boleh. Karena Nabi 3 hal yang diperbolehkan di dalam kedustaan atau tidak dianggap dusta atau diberikan keringanan tidak termasuk dusta adalah 3. 1 al-harb, yaitu dusta yang dipakai untuk mencegah perang. 1. Yang kedua adalah al-islah bainal nas. Al-ikhlas yaitu al-islah yaitu untuk mendamaikan bainan nas di antara manusia. Yang pertama untuk mencegah sesuatu yang enggak baik. Yang kedua adalah untuk mendamaikan 2 orang. 2 orang yang berseteru kemudian kita damaikan, maka kedustaan kita, kebohongan kita tidak dianggap sebagai bohong. Yang ketiga, yang ini yang familiar dengan kita, wa hadisar rajuli lan ucapane suami imro'atahu ing istrinya. Mungkin suaminya agak sedikit bohong, tapi istrinya senang. Kadang kan istri senang dibohongi. Lagu apa itu? Lagu ini siapa Bian? Yang cintanya setinggi Tugu Monas. Coba anak cinta setinggi Tugu Monas itu apa? Tapi kan senang juga kalau Anda mendengar, luar biasa suami saya ini. Misalnya itu ya nggak jelas. Itu mungkin bohong, tetapi untuk istrinya, yang istrinya kemudian merasa nyaman dengan itu, maka dianggap tidak bohong, dianggap boleh. Atau sebaliknya, wal mar'ati lan ucapane seorang istri zaujaha ing suaminya ditukokno kelambi. Anda tahu, saya ngerti kelambi itu kan perempuan. Dia apa Dek kelambine? Ya Allah Mas, bajunya bagus banget. Gak ada loh, ini di toko biasa. Misalnya, loh, Anda kan ngomongnya jelas. Untuk menyenangkan bahwa suami kita sudah bersusah payah nyari, atau istrinya nggak biasa masak, gimana? Gak ono yang warung gitu, yang resto nggak ada yang kayak ini rasanya. Itu kan kayak masak gosong. Mama emang luar biasa. Nggak ada ini di warung. Juga ono gosong. Tapi kan sesuatu daripada baju koyok ngene iki. Kan itu boleh, tidak termasuk kebohongan. Ada 3 hal itu yang ditoleransi. Fahada utai ini ku hadisun hadis sorihun yang jelas fi ibahati ba'dil kadhibi, ing dalem bolehnya sebagian. Jadi tidak semua bohong itu boleh. Boleh sebagian bentuk bohong lil maslahati. Bohong yang dipakai untuk maslahat, maka itu boleh. Kalau kita ngaji ini, kalau dalam perspektif filsafat, ini yang disebut dengan teori teleologis. Anda yang pasca? Siapa yang pasca?
Ya, aneh toh, teori teleologis. Teleologis itu sebuah teori yang menyatakan bahwa baik tidaknya sebuah sikap dan perilaku atau perbuatan dilihat pada tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka itu bisa ditoleransi. Kayak bohong itu nggak baik, tapi kalau tujuannya baik pada konteks tertentu maka bisa diterima. Ini teleo, bukan teo ya, teleo. Ini pertama kali teori ini disampaikan oleh Aristoteles. Ngerti Aristoteles ya? Aristoteles. Nabi innamal a'malu binniyat. Kebalikan dari teori itu adalah lupa saya. Deontologis. Deontologis itu yang disampaikan oleh siapa namanya? Lupa lagi. Biasanya ingat melihat Anda kok jadi lupa. Disampaikan oleh Immanuel Kant. Jadi deontologis itu mengatakan sesuatu yang buruk untuk tujuan apapun ya tetap buruk. Bohong itu nggak bagus. Untuk alasan apapun bohong ya bohong, dan bohong nggak bagus. Kita kayaknya yang pertama, bahwa secara umum bohong itu nggak bagus ya, tetapi konteks tertentu bisa itu pertama kali Aristoteles mengajarkan itu. Kanjeng Nabi mirip dengan itu. Innamal a'malu binniyat. Itulah kenapa kemudian sebagian orang mengatakan sangat mungkin Aristoteles itu nabi pada konteks dulunya dia. Karena yang pasti kan Allah mengatakan setiap umat, setiap kaum itu pasti ada nabinya. Ada yang diceritakan, ada yang tidak. Kan begitu. Oke. Kita diajarkan dua hal yang pada konteks ini. Pada umumnya bohong itu nggak boleh. Satu, itu hukumnya haram. Bahkan di sana katakan termasuk dosa yang paling nggak bagus. Enak tuh dosa yang bagus. Pokoknya dosa yang paling ndek. Bukan ringan, tetapi termasuk nggak buruk. Yang kedua adalah bahwa dalam konteks tertentu untuk kebaikan bohong bisa ditoleransi. Nabi memberikan 3 konteks. Satu adalah bohong yang dipakai untuk mencegah sesuatu yang buruk. Itu kayak mencegah perang, mencegah perceraian atau yang lain. Yang kedua adalah bohong yang dipakai untuk mendamaikan dua pihak yang berseteru. Dan yang ketiga adalah bohong yang untuk mengharmoniskan suami istri. Itu boleh. Kayak ceritane seorang zaman Nabi Musa, zaman Nabi Sulaiman, ada seorang laki-laki merayu istrinya. Dia mengatakan bahwa saya itu sangat mencintai kamu. Kalau sampai kamu nggak menerima saya, akan aku gulingkan kerajaan Sulaiman. Jin itu dengar dilaporkan ke Nabi Sulaiman. Kata setelah orang itu dipanggil, orang itu mengatakan, loh, yo jenengan gak mungkin lah, mesti harus memahami saya. Konteks saya ini kan dalam merayu dia. Masa ini mau dihukum? Nah, konteksnya kan begitu. Artinya itu bahasa cinta yang kadang ada bohongnya, tapi untuk itu ada toleransinya. Oke, kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.